Perkenalkan, saya Muhammad Aidil Fitrian Fajar Suryadi, SPT MSI. Saya pengusaha ayam petelur yang berlokasi di Dusun Mungki, Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur. Nama usaha saya yaitu usaha kandang ayam petelur. Usaha ini diinisiasi sebenarnya berawal dari ketika saya melakukan PKL dulu di Blitar, di salah satu perusahaan yang cukup besar di Blitar itu. Saya merasa usaha ini sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar yang ada di sana. Jadi saya berpikir bahwa kira-kira saya bisa enggak melakukan usaha ini di tempat asal saya gitu, dengan memanfaatkan ibu-ibu yang yang tidak ada pekerjaannya untuk menyerap pengangguran. Sehingga saya berpikir kemungkinan saya harus bisa seperti bapak yang ada di di perusahaan ini, dengan berawal dari 40 ekor waktu itu pada tahun pada tahun awal mula melakukan usaha itu, hingga pada tahun 2018 itu dia mampu memelihara ayam sebanyak 800.000 ekor yang berawal dari 40 ekor. Nah, saya terus melakukan usaha ini pada tahun 2022, di mana saya berangkat dari 100 ekor dengan tujuan untuk melakukan riset dan memanfaatkan ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan sebagai anak kandang. Di mana dulu ketika saya sedang S2 di Universitas Mataram, waktu itu saya mencoba 100 ekor dengan mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dengan memanfaatkan mikroorganisme positif yang biasa kita kenal namanya probiotik, untuk meningkatkan imunitas, produktivitas, dan efisiensi penggunaan pakan. Dan alhamdulillah waktu itu dengan mengimplementasikan ilmu dan treatment yang khusus pada ayam ini, mampu memproduksi sekitar, kalau tidak salah, sekitar 99% waktu itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini usaha ini berjalan, mampu menyerap pengangguran ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada pekerjaan, dengan memberdayakan orang sekitar, sehingga alhamdulillah pada saat ini populasi yang awalnya 100 ekor pada tahun 2022 dan sekarang alhamdulillah menjadi sekitar 1.200 ekor. Jadi luas lahan awalnya dulu ini paling yang kalau tidak salah itu awalnya itu sekitar 4 meter kali 6 meter kalau tidak salah dulu. Awal mula terbentuknya itu untuk kapasitas 120 ekor dulu. Dan sekarang ini alhamdulillah kami memiliki kawasan yang lebih luas. Kalau tidak salah itu sekitar 4 are atau 40 meter persegi untuk kandang yang baru ini, di lokasi yang baru, dengan kapasitas kalau kita mau membuat lebih banyak di lokasi yang baru ini, bisa kita penuhi dengan populasi sekitar 2.500 ekor. Jadi kemudian ke depan
kalau ada rezeki kami akan memperbanyak populasinya hingga lokasi yang saat ini full dah gitu, penuh. Dulu ayam ini saya dapatkan dari salah satu breeding atau pembibitan dari salah satu peternak yang udah dikatakan senior lah gitu ya. Nah, untuk salah satu objek untuk ditentukan sebagai wadah penelitian sebenarnya tidak pernah ditentukan gitu. Cuma waktu itu kebetulan yang saya pakai ayam yang saya pakai ini dengan strain Isa Brown namanya, Isa Brown. Waktu itu umur yang saya pakai itu umur ayam yang masih dikatakan muda, yang baru mulai bertelur ya, sekitar kalau tidak salah waktu itu umur 6 sampai 7 bulan waktu itu. Nah, setelah dilakukan treatment dengan menggunakan probiotik yang saya katakan tadi itu, dibandingkan dengan yang tanpa dilakukan treatment, hasilnya cukup memuaskan setelah dilakukan treatment, yaitu artinya bisa mencapai 99% produksinya waktu itu. Kalau untuk menentukan jenis apa ayamnya, waktu itu emang saya bergelut di bidang yang petelur. Cuma ada strain-strain tertentu yang kebetulan waktu itu saya menggunakan strain Isa Brown namanya. Di kandang telur mujur ini kami memiliki treatment khusus untuk untuk mengurangi kadar amonia atau bau yang ada di kandang itu dengan cara memanfaatkan mikroorganisme baik, yaitu bakteri-bakteri baik yang dimanfaatkan untuk mendegradasi bahan pakan yang sulit untuk dicerna oleh ayam, yaitu jadi setelah kita melakukan treatment menggunakan mikroorganisme yang biasa kami katakan probiotik itu, akan mengurangi kadar amoniak yang ada di kotoran ayam itu dengan cara ayam itu istilahnya itu menyerap kadar nutrisi secara efisien. Penyebab bau sebenarnya itu pada dasarnya itu ketika dia kadar nutrisi atau protein yang terdapat pada kotoran itu tinggi akibat dari penyerapan nutrisi yang tidak maksimal, maka bau kandang itu akan semakin bau gitu. Di satu sisi kami melakukan penyemprotan pada kotoran dengan penyemprotan mikroorganisme yang baik untuk mendegradasi sebagai decomposer sebenarnya Mas, sebagai decomposer pada kotoran ayam itu untuk mengurai bahan atau sisa-sisa nutrisi yang ada di kotoran sehingga bau kandang itu semakin kurang. Di satu sisi ketika kami melakukan pembuatan pupuk menggunakan mikroorganisme itu, kami bisa memanfaatkan sebagai bahan pupuk alami untuk mengurangi kadar penggunaan pupuk biokimia, pupuk kimia lah gitu ya. Itulah salah satu tujuan untuk pemanfaatan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang kami gunakan ini, saya melakukan isolasi sendiri di Universitas Mataram di Fakultas Peternakan, itu melakukan isolasi sendiri dan memperbanyak sendiri sehingga kami langsung treatment sendiri atau implementasikan di kandang sendiri gitu Mas. Dan alhamdulillah hasil-hasil penelitian itu
emang berhasil. Jadi penelitian ini emang pada dasarnya itu di luar negeri sudah mengimplementasikannya, karena FAO itu sudah memberi warning untuk penggunaan antibiotik growth promoter namanya itu. Sehingga kami sebagai akademisi itu mencari solusi bagaimana cara mengurangi penggunaan dari antibiotik growth promoter ini. Karena antibiotik growth promoter ini ketika dia dikonsumsi oleh ternak secara berlebihan atau peternak tidak mengetahui tata cara penggunaan yang tepat, dia bakal ada residu, entah itu di tubuh ternak, entah di produk yang dihasilkan, sehingga nanti kedepannya ketika konsumen mengonsumsi antibiotik growth promoter atau antibiotik yang terdapat pada produk itu, konsumen bakal resisten terhadap antibiotik. Begitu juga dengan ternak tersebut, ketika dia diberikan antibiotik yang secara berlebihan atau tidak tepat, maka nanti ternaknya bakal resisten terhadap antibiotik, dan mikroorganisme yang ada pada tubuh ternak tersebut atau di saluran peternakannya itu resisten, maka kedepannya sulit untuk dilakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu gitu. Sehingga kami sebagai akademisi ini untuk berusaha untuk mengurangi atau mengganti dari penggunaan antibiotik growth promoter atau pemanfaatan antibiotik sebagai obat dengan menggunakan mikroorganisme yang baik seperti probiotik, ada namanya bakteri asam laktat yang biasa kami gunakan. Jadi kedepannya itu emang kedepannya itu FAO itu berharap supaya penggunaan antibiotik itu sudah bisa dikurangi gitu. Sehingga kami di sini sudah berusaha untuk mengurangi penggunaannya itu dengan memanfaatkan mikroorganisme gitu. Jadi hal itu emang agak sulit kita laksanakan, tapi paling tidak kita udah memulai dan melakukan sosialisasi tata cara penggunaannya, paling tidak tata cara penggunaan antibiotik dan tata cara pengurangannya dengan cara menggunakan probiotik atau mikroorganisme positif gitu. Ya, kami sebagai akademisi sampai saat ini tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi untuk penggunaan antibiotik yang berlebihan. Untuk anak kandang yang saat ini di kandang itu ada 2 orang. Yang satu kami manfaatkan untuk pemberian pakan dan pengangkatan telur. Yang satu juga untuk yang satunya juga untuk mencampur pakan. Yang ada yang laki dan ada yang perempuan. Yang perempuan untuk mengangkat telur dan pemberian pakan, dan yang laki-laki untuk pencampuran pakan, penggilingan pakan, dan pokok-pokok dasar yang berkaitan dengan kerja yang agak berat lah untuk laki-laki gitu di sana. Nah, kalau untuk yang malam ada kami berdayakan untuk menjaga lokasi gitu. Karena pada dasarnya kalau saya handle sendiri yang tidak bisa, emang tujuan awalnya itu emang untuk penyerapan pengangguran dan untuk target penelitian gitu. Dikatakan gampang juga kadang-kadang sulit,
ya namanya masyarakat ada yang apa namanya, ada yang mau diajak, kadang-kadang ada yang tidak, tapi paling tidak ada lah yang mau untuk dilakukan apa namanya, pemberdayaan gitu. Kadang-kadang peternak itu kadang-kadang juga hanya berpikir profitnya saja gitu, tanpa memikirkan dampaknya gitu. Tapi hal-hal seperti itu memang sudah biasa lah, bisa dikatakan lumrah lah gitu. Paling tidak kita sudah memberikan pemahaman. Nah, memberikan pemahaman paling tidak adalah 1-2 orang yang mengikuti gitu. Nanti yang akan bakal jadi salah satu contoh atau panutan di salah satu peternak. Berikut setelah pakannya tercampur secara merata, kemudian kami melakukan pemberian makan pada ayamnya sesuai dengan takaran yang kami tentukan, dengan tujuan memudahkan kami untuk pemberiannya dengan sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Nah, sembari kita memberi makan ayamnya, di sini juga kita bisa melakukan identifikasi pada ayam-ayamnya. Ketika ayamnya tidak memakan secara langsung pakan yang diberikan, itu salah satu indikasi bahwa ayam yang sakit akan mengalami penurunan feed intake atau makan. Nah, beda dengan ayam yang diberikan makan langsung dia mematok pakannya, itu merupakan tanda-tanda ayam yang sehat. Di satu sisi mungkin dari segi produksi juga bisa kita lihat, terlihat dari nafsu makan ayamnya yang sangat baik. Di sini kami melakukan pemberian pakan itu sebanyak 3 kali sehari itu, dengan total total volume yang diberikan pada per ekor ayam itu sekitar 120 sampai 125 gram per ekor per hari. Nanti 40%-nya itu diberikan pada pagi hari dan sisanya itu pada siang dan sore hari. Dengan tujuan untuk pakan yang dikasih kepada ayam itu pakan diberikan pada ayam itu supaya tetap fresh gitu. Nah, ini salah satu contoh ayam yang sehat. Ketika diberikan makan, dia akan memakan dengan lahap. Beda halnya dengan ayam yang kurang sehat, dia akan terlihat lesu, tidak ada nafsu makan. Nah, itu salah satu cara mengidentifikasi ayam-ayam yang kurang sehat. Nanti setelah teridentifikasi maka kami melakukan penandaan untuk melakukan treatment lanjut. Apakah diberikan obat atau dikeluarkan dari kandang untuk penyebaran penyakit yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah dengan adanya kandang petelur ini juga kami mampu mensuplai beberapa UMKM seperti tempat pembuatan kue gitu, terus beberapa warung-warung nasi yang ada di Desa Mujur, terus ya di satu sisi juga ada salah satu pengepul petelur yang langsung datang ke kandang, yang alhamdulillah penyerapannya itu sangat baik gitu. Tidak pernah ada sisa-sisa telur yang sukar untuk kita distribusikan gitu. Karena alhamdulillah telur di kandang petelur Mujur ini sudah diuji di
Universitas Mataram. Untuk kualitasnya alhamdulillah daya simpannya lebih lama dibandingkan telur-telur yang ada dijual di sekitaran sini lah gitu. Hal yang paling berat yang saya alami selama saya melakukan usaha ayam petelur ini, ketika bahan baku pakan yang tiba-tiba harganya naik dari misalnya yang biasanya harganya 5 ribuan hingga pernah saya menemukan harga sekitar 11.000 per kilogram, hampir sama dengan harga beras. Di satu sisi harga telur tidak begitu mahal, dan juga kalau dari segi penyakit, alhamdulillah sampai saat ini kami alhamdulillah tidak pernah khawatir karena penerapan biosecurity-nya alhamdulillah tetap kita jalankan. Terus melakukan vaksinasi, terus melakukan pemberian herbal juga kami tetap jalankan, sehingga alhamdulillah produksinya aman, ternaknya juga sehat gitu sampai saat ini. Kalau dari segi tantangan, memang tantangan yang paling mendasar itu sebenarnya harga bahan baku pakan yang sangat mahal gitu sebenarnya. Harapan ke depan kandang ayam petelur ini mampu menyerap lebih banyak pegawai, sehingga nanti ke depannya itu pengangguran khususnya yang ada di Desa Mujur mampu terserap secara maksimal dengan adanya kandang ayam petelur. Dan juga ke depannya kandang ayam petelur Mujur ini saya sangat harapkan ke depannya itu sebagai wadah riset yang besar untuk mahasiswa, sehingga ke depannya itu tidak lagi melakukan PKL keluar daerah dengan teknologi yang berbeda gitu. Harapannya ke depannya itu ya menjadi wadah riset pengabdian kepada masyarakat yang lebih besar lah gitu. Sehingga ya paling tidak jangan pernah takut untuk mencoba. Yang pertama itu jangan pernah takut mencoba. Kalau tidak kalau tidak mencoba ya kapan bisanya gitu. Ya paling tidak sesuatu yang kecil itu pasti sesuatu yang besar itu pasti diawali dengan sesuatu yang kecil. Where there is a will, there is a way.